Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad ibni Abdillahi ahlil wafa wa tuqa. Amma ba'du, sahabat, rekan-rekan hamba Allah yang berbahagia. Dengan izin Allah jualah kita sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat di surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai, yang memiliki secara mutlak hari pembalasan di akhirat kelak. Seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat, selalu teringat, selalu terbayang, selalu terkenang, dan selalu hadir dalam jiwa dan raganya bahwasannya negeri akhirat itu negeri masa depan kita, negeri yang ideal bagi kita, yang harus kita persiapkan dengan baik, dengan amal, dengan iman, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat semasa di atas dunia ini, dan kita tinggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang maksiat, agar kita selamat, sentosa, damai, dan bisa menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di permukaan bumi Allah yang kita hidup sekarang ini. Para sahabat yang mulia, ketika kita membaca lafaz Maliki Yaumiddin dalam solat kita, terbayanglah oleh kita begitu susahnya dan rumitnya kehidupan pembalasan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya diaudit, semuanya diperiksa, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semua akan dibuka oleh Allah. La yakhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Sekecil apapun, sebesar apapun, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan valid, dengan seksama, tidak ada satupun yang luput. Dan Allah tidak akan pernah menzolimi seorang hamba walaupun sebesar biji zarah, sebesar atom sekalipun, semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang baca Maliki Yaumiddin dalam solatnya, di luar solatnya, di mana dan kapanpun, dia pahami, dia mengerti maknanya, dia insafi maknanya, dia tadabburi dengan baik makna Maliki Yaumiddin, maka akan lahirlah sebuah konsep hidup yang selalu teringat akhirat, yang selalu teringat negeri masa depannya, yang selalu teringat kampung halamannya yang hakiki, yang selalu teringat dalam setiap aktivitas dan kegiatannya bahwasannya dia akan menjadi makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsep ini sudah menghujam dalam jiwanya, konsep ini sudah terbentuk dalam jiwanya, konsep ini sudah terbayang dalam hati sanubarinya. Ketika dia beramal, maka dia memperbaiki amalnya itu dengan baik. Dia melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat perbuatan itu mengandung manfaat,
ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia melakukan usaha apapun, perbuatan apapun, justru tidak merugikan orang lain karena dia tahu betul, dia yakin betul bahwasannya di akhirat kelak ada tempat, ada waktu, ada periode, semua amal kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Maliki Yaumiddin yang menguasai, yang memiliki secara mutlak hari pembalasan. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya agar hidup kita berarti, agar hidup kita punya nilai, agar hidup kita terarah, agar hidup kita seimbang dunia dan akhirat, agar hidup kita ini berkah, ada tujuan, agar hidup ini tidak gelisah, agar hidup ini menjadi tenang, lahir dan batin kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita pahami dengan baik, kita resapi dengan baik, kita hadirkan maknanya, kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, kegiatan-kegiatan kita, sehingga semuanya akan terjauh dari dosa dan merugikan orang-orang lain makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kembali Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yang terbayang oleh kita pada hari pembalasan itu semua kita sama di hadapan Maliki Yaumiddin. Raja yang adil, raja yang bijaksana, raja yang arif, raja yang tak pernah menzolimi rakyat masyarakat hamba-hambanya. Sebesar apapun, sekecil apapun, Allah tampakkan yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara. Semua yang baik yang kita kerjakan akan ditampakkan oleh Allah, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang jahat, semua yang buruk, semua maksiat yang kita lakukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumiddin, pada hari pembalasan, hari perhitungan, hari persidangan, hari diperlihatkan, dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala semua aktivitas baik dan buruk kita yang kita lakukan di atas dunia ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin adalah harga mati konsep seorang muslim dalam hidup ini. Muslim yang baik, muslim yang teringat, muslim yang paham, muslim yang tahu, muslim yang mengamalkan lafaz Maliki Yaumiddin. Kalau tidak ada lafaz Maliki Yaumiddin ini dalam hidupnya, tidak terbayang Maliki Yaumiddin ini Allah memiliki hari akhirat, Allah penguasa hari akhirat, Allah membalasi segala amal kita di akhirat. Kalau konsep ini tidak hadir dalam hidup kita, maka dunia ini akan menjadi seperti dunia hewan. Kalau tidak ada dalam konsep rumah tangga kita, maka rumah tangga kita seperti rumah tangga yang tidak ada harga nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep Maliki Yaumiddin ini, beriman kepada hari akhirat ini tidak ada atau luput atau gaib daripada kehidupan kita, maka diri kita tidak ada kontrol, tidak ada remnya, tidak ada yang untuk mengaturnya agar dia itu bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang mulia, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengamalkan bahwasannya ada negeri lain selain negeri dunia ini. Ada kehidupan yang lama, yang kekal dan abadi selain kehidupan dunia ini. Ada negeri yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih bermutu daripada negeri di dunia ini, yaitu negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat, para tabi'in, para kekasih Allah, hamba-hamba Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang benar, para syuhada, mereka paham betul ketika mereka membaca Maliki Yaumiddin. Allah pemilik, Allah yang mempunyai,
Allah yang mengatur, Allah menguasai kerajaan-kerajaan, semua kerajaan. Allah yang menguasai proses dari awal sampai terakhirnya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka di akhirat kelak. Dan proses-proses itu rumit dan luar biasa. Kalau kita yakin dan percaya seperti keyakinan, kepercayaan, seperti pemahaman, seperti ilmunya para sahabat dalam memahami Malik Yaumiddin ini, maka selamatlah dunia dan akhiratnya. Seimbanglah dunia dan akhiratnya. Surgalah dunia dan akhiratnya. Namun kalau kita setengah-setengah dalam memahaminya, maka kita belum menjadi orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz Malik Yaumiddin ini juga kita bisa memahami dan memetik hikmah bahwasannya tidak ada yang puas dengan pengadilan dan proses-proses kehidupan dunia. Di akhirat itulah tempat yang paling puas, yang semua redho dengan pemberian Allah. Yang berdosa redho dia dengan pemberian Allah berupa ikab dan siksa. Yang banyak melakukan amal-amal kebaikan yang bawa iman, amal soleh saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, redho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan. Karena sekecil apapun, sebesar apapun dibalasi oleh Allah dengan adil. Oleh karena itu, janganlah sedih, bimbang dan ragu dalam menjalani kehidupan dunia yang kita alami. Kadang ada orang yang banyak bekerja, tapi dia mendapatkan hasil yang sedikit dan penilaian yang sedikit. Kadang ada orang yang sedikit bekerja atau tidak bekerja sedikit sama sekali, tapi dia dihargai oleh manusia, dekat dengan orang, dekat dengan atasannya, orang-orang berpengaruh. Karena kejelian, kejituannya, karena pendekatannya, karena pengaruh ini, pengaruh itu, kepentingan ini, kepentingan itu. Tapi yakinlah wahai saudaraku, seiman dan seagama, negeri akhirat tidak ada yang kecewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yazlimu rabbuka ahada. Permasalahannya, semoga lafaz Malik Yaumiddin ini menjadi pondasi kita berpijak, menjadi batu loncatan pertama untuk merubah hidup kita. Lafaz Malik Yaumiddin, bahwasannya ada negeri akhirat yang dikuasai oleh Allah. Dunia dan akhirat dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kita ingat, yang selalu kita update setiap hari, yang selalu kita tambah, kita perbaharui ucapan-ucapan itu setiap hari dalam sholat, dalam kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi orang yang paling tenang, orang yang paling baik, orang yang paling soleh, orang yang paling bersih, orang yang selalu menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat dan kita berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai Malik Yaumiddin ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.